wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak harapkan di materi berpidato untuk pelajaran bahasa Indonesia, Bapak perkenankan untuk anak-anak semuanya bisa mempresentasikan hasil pembuatan naskah pidatonya, yang mana dalam bentuk penyampaiannya terbagi menjadi 4, yaitu impromptu, memoriter, extemporan, dan naskah. Dari 4 cara penyampaian tadi, Bapak memberi kebebasan sepenuhnya kepada kalian semua untuk memilih mana cara penyampaian yang menurut kalian bisa digunakan dengan baik oleh kalian. Jadi nanti berurutan ya, sesuai dengan apa yang telah Bapak panggil. Silakan mempresentasikan hasil naskah pidatonya dengan cara memilih dari salah satu dari 4 metode berpidato tadi. Bagaimana anak-anak, siap? Siap ye? Yakin ye? Alhamdulillah. Untuk yang pertama, Bapak panggilkan Ananda Baharudin Fadil Alamsyah untuk mempresentasikan hasil naskah pidatonya. Bapak ucapkan selamat mempresentasikan tunjukkan hal yang paling baik. Kami persilakan untuk Ananda Baharudin Fadil Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang kami hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kita patut bersyukuri kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan yang berbahagia ini. Dan hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Isra Mi'raj. Di malam hari di kota Mekah, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril untuk menghadap Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad. Setelah mendapat kabar tersebut, Nabi Muhammad pergi menghadap Allah dengan menaiki surah. Nabi Muhammad berangkat ke tujuan dengan berhenti di Masjid Nabawi dan lanjut kembali menuju Masjidil Aqsa. Setelah berhenti sejenak, Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha ditemani malaikat Jibril. Setelah ditemani malaikat Jibril, Rasulullah pergi menghadap Allah tentang perintah salat yang berjumlah 50 waktu. Dan Nabi Muhammad menerima perintah tersebut. Ketika ini pula Rasulullah diambil oleh Nabi Musa. Rasulullah juga menceritakan tentang utusan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa pun protes dan meminta Nabi Muhammad untuk menurunkan tongkat tersebut. Setelah banyak perundingan, akhirnya Nabi Muhammad mendapat keringanan yang awalnya 50 menjadi 5 waktu. Setelah itu Nabi Muhammad pulang dan memberitahukan tentang keputusan tersebut kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf bila ada kesalahan dalam pidato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Guru, dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bukanlah peristiwa yang biasa. Maknanya adalah perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa penaklukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha.
sholat ditambah menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Dikatakan bahwa masing-masing sholat dihitung melaksanakan 10 kali sholat. Sayangnya masih banyak di antara kita yang malas-malasan. Itu tidak mendengar ayat dan diminta mendirikan sholat. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Demikian dari pidato saya. Maaf jika ada kata yang salah, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya banggakan teman-temanku semuanya, di pagi hari yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat, anugerah dan hidayahnya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad setelah kita tanpa ada halangan apapun. Hadirin yang saya hormati, isi kalimat pada kesempatan ini saya berpidato tentang Isra Mi'raj. Sebagai umat Islam, kita pasti tahu apa itu Isra Mi'raj, merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Perjalanan suci dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa Palestina, lanjutkan menuju ke langit yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buruk. Perjalanan yang istimewa ini tidak bisa diterima dengan akal. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka semuanya akan mungkin saja. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Dalam perjalanan suci ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari pelajaran ini, yaitu perintah salat yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh memperbanyak zikir dan menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah itu pidato yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada yang kurang berkenan di hati para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah mengajar dengan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita mengenal kembali peristiwa luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini bukan sekedar jalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra lalu naik ke langit Mi'raj, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang syarat makna, memperkokoh kejadian dan memberikan petunjuk aku bagi umat manusia. Peristiwa ini terjadi di saat sulit saat keimanan umat muslim itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan untuk kekuatan dan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yerusalem. Tersebut jarak jauh dalam waktu singkat, menunjukkan kebesaran Allah yang istimewaan Nabi Muhammad SAW. Mi'raj menaikkan ke langit ketujuh melihat surga dan neraka bertemu Nabi terdahulu sehingga menerima wahyu langsung dari Allah SWT. Peristiwa ini menguji keimanan bagi Abu Bakar yang langsung membenarkan para menjadi asli, mengajarkan kita untuk tunduk pada perintah Allah, bukan hanya amal logika. Semangat perjuangan menjadi motivasi untuk membela agama, memperjuangkan kebenaran dan terus berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, perkuat hubungan dengan Allah melalui sholat, cari ilmu dan jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlaksana utama. Bahwa kita termasuk umat yang senantiasa mendapat ridho dan petunjuk Allah. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.